Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sampai pagi hari ini, dan kita sudah menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab tentang al-muraqabah. Bab yang berbicara dari bab yang kelima tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih beberapa hadis dalam bab ini. Sebelumnya hadis yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian. Pagi hari ini kita mencoba untuk memilih hadis yang kelima dan hadis yang keenam. Hadis yang kelima dan hadis yang keenam. Hadis ini dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala yaghar wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi, muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Allah punya sifat cemburu. Mengapa Allah cemburu kepada hamba? Wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harrama alaihi, yaitu cemburunya Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melakukan apa yang Allah haramkan kepadanya. Ini Allah cemburu kepada ini. Jadi bahasanya adalah ghairatun, ghairah. Artinya Allah tidak suka kalau kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah meminta kepada kita melakukan sesuatu yang Allah suka. Ya, sebab tujuan hidup kita kan Allah, Bapak dan Ibu, bukan dunia ini gitu. Kalau tujuan kita dunia, berarti tidak ada Allah pada dasarnya. Semua kita yang mengatur, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi dunia ini ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti apa yang diinginkan olehnya gitu. Yaitu mentaati apa yang Allah perintahkan kepada kita, melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Nah, itulah sisi makna hijrah pada dasarnya, Bapak dan Ibu. Karena hijrah itu artinya adalah meninggalkan. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik. Dan sisi lain dikatakan bahwa hijrah itu juga bagian daripada titik tolak perubahan pada diri seseorang. Jadi kalau kita ingin berubah, Bapak dan Ibu sekalian, maka tinggalkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Nah, kecemburuan Allah Subhanahu wa taala inilah yang dimana nanti si hamba akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, agar si hamba ini diharapkan kembali. Walaupun Allah tahu, Bapak dan Ibu, apa jawaban yang akan terjadi ketika Allah memberikan permasalahan pada hambanya ini, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini hadis yang kelima. Nah, lalu kita mengambil hadis yang keenam sebagai contohnya, Bapak dan Ibu sekalian. Sama hadis ini pun juga dikeluarkan oleh Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna thalathatan min bani Israila abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallahu an yabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan fa'atal abras faqala. Nah, jadi satu ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang 3 orang dari Bani Israel kepada ibu sekalian. Yang 3 orang ini memiliki ujian Allah yang berbeda-beda. Yang pertama abros. Ya, abros itu artinya apa? Belang kulitnya, bisa dibilang kusta, ya, bisa dibilang panuan, pokoknya penyakit kulit Bapak dan Ibu sekalian. Tidak enak dilihat gitu. Nah, yang kedua dari Bani Israel ini memiliki apa? Penyakit rambutnya rontok, ya, jadi botak Bapak dan Ibu, yang disebut dengan akra, ya, akra, botak. Jadi pokoknya ada rambut dikit rontok, ada rambut dikit jatuh Bapak dan Ibu. Nah, biasanya banyak ibu-ibu, ya Bu ya, yang disebut dengan akra. Nah, yang ketiga adalah a'ma, buta Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nah, lalu aradallahu ayyabataliyahum, dan Allah kepingin menguji mereka. Jadi menguji yang memiliki penyakit kulit, menguji yang memiliki penyakit di bagian kepala, menguji ya bagi seseorang yang dia buta Bapak dan Ibu sekalian. Faba'atha ilaihim malakan fa'atal abras. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Ya, mengutus malaikat untuk datang kepada tadi orang yang berpenyakit kulit, abras Bapak dan Ibu. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Apakah yang engkau cintai, yang engkau sukai dari sesuatu yang engkau inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata si orang abros tadi Bapak dan Ibu, ya, abros ini agak dipleset jadi bros, ya Bu ya. Jadi abros ini mengatakan, qala laun hasan, aku ingin memiliki wajah yang tampan, ya, wajildun hasan, dan ingin memiliki kulit yang bagus, yang baik. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadhirini annas, ya, aku ingin agar penyakitku ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aku tidak dicaci maki dengan jijiknya kulitku ini oleh semua orang gitu. Ya. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, malaikat ini famasahu fadhahaba anhu qadaruhu wa utiya launan hasanan. Lalu malaikat ini mengusap kulit orang tadi Bapak dan Ibu. Ya, diusap oleh malaikat ini. Ketika diusap Bapak dan Ibu sekalian, fadhahaba anhu, maka hilanglah penyakit kulitnya. Nah, jangan coba-coba Pak, kita bukan malaikat. Ya, jadi dipegang dia, hilang Bapak dan Ibu sekalian, mulus tuh kulit, ya, ya, kulitnya mulus Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak hanya kulitnya mulus, tetapi juga wajahnya menjadi ganteng Bapak dan Ibu sekalian. Nampak gantengnya itu. Ya, jadi kulitnya mulus, penyakitnya hilang, wajahnya nampak jadi ganteng Bapak dan Ibu sekalian. Faqala fa ayyul mal ahabbu ilaik. Kira-kira kamu suka mencintai harta apa gitu? Ya, harta yang kamu suka itu apa gitu? Kata malaikat ini gitu. Qala al-ibil au qala al-baqar. Ada yang mengatakan itu onta, ada yang mengatakan dia adalah sapi. Ibu sekalian, ada sisi keraguan dari sisi ar-rawi, syakur rawi. Nah, tapi yang diambil sini adalah fa'utiya naqatan usyara. Diambil dari Rasulullah SAW kalimat tentang orang yang berpenyakit kulit tadi yang sudah sembuh Bapak dan Ibu. Dia meminta sesuatu kepada Allah dan didoakan oleh malaikat ini, dan Allah memberikan onta yang hamil Bapak dan Ibu 10 bulan. Ya, usyara. Dia hamil Bapak dan Ibu, bukan 9 bulan Bu, Pak. 10. Iya. 10 bulan itu. Faqala barakallahu laka fiha. Maka malaikat mengatakan kepada orang yang abros tadi, mudah-mudahan Allah memberkahi Anda. Ya. Fa'atal aqra. Lalu malaikat ini datang kepada orang yang aqra. Orang yang tadi rambutnya rontok, jadi botak dan Ibu sekalian.
Ayu syai'in ahabbu ilaik. Pertanyaannya sama. Kira-kira apa yang kamu inginkan kalau kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata dia, sya'run hasan. Bagaimana caranya supaya aku memiliki rambut yang bagus? Ya, ini karena orang botak, Pak. Pasti pikirannya adalah rambut. Ya, pikirannya rambut gitu. Wa yadhabu anni hadzal ladzi qadrini an-nasu. Dan aku meminta supaya penyakit yang ada di kepalaku ini hilang sehingga orang tidak jijik melihat aku gitu. Jadi ketakutannya itu bukan kepada Allah tapi kepada manusia, Bapak Ibu sekalian. Famasahu fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasanan. Lalu malaikat ini mengusap kepala orang yang botak tadi, yang suka rambutnya rontok tadi, Bapak dan Ibu sekalian, sehingga Allah menghilangkan penyakit pada dirinya dan Allah memberikan rambut yang bagus. Ya, rambut yang bagus, Bapak dan Ibu. Tapi perantaranya siapa tadi? Malaikat. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Allah SWT itu menolong hambanya, bisa jadi langsung, bisa jadi perantara, Pak. Kalau langsung itu seperti tadi malam hujan. Lumayan cukup deras kan, Bapak dan Ibu sekalian gitu. Cukup deras gitu. Walaupun masih terasa panas. Ya. Insya Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tapi juga ada cara Allah menolong hambanya itu dengan perantara makhluk. Ya, ada orang yang datang kepada kita lalu dia ingin membantu kita. Ini cara Allah gitu. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, malam yashkurun nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Artinya ya sepatutnya kita berterima kasih kepada manusia, walaupun manusia tadi yang berbuat baik kepada kita tidak berharap apa-apa dari kita. Dan Ibu sekalian. Baik. Nah, dilanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Setelah orang yang botak ini punya rambut, Bapak dan Ibu, lalu malaikat bertanya, fa ayyul mali ahabbu ilaika? Kamu suka harta apa? Kalau kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-baqar. Sapi, Pak Ibu. Dia suka sapi gitu. Maka fa'utiya baqaratan hamilah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sapi betina yang hamil. Kalau tadi yang abros, yang bermasalah dengan kulit itu meminta onta, dikasihlah onta yang hamil. Nah, sekarang yang kedua, yang akra, yang botak kepalanya ini, dia meminta sapi, dikasih sapi betina yang hamil, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga malaikat ini mengatakan kepada si orang tadi, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu laka fiha. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu setelah Allah memberikan kesehatan, kesembuhan dan sapi yang hamil itu. Fa'atal a'ma. Nah, datang yang ketiga, Bapak dan Ibu. Jadi Rasulullah menceritakan malaikat ini datang ke orang yang ketiga dari Bani Israel tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, karena kenapa dicontohkan Bani Israel? Karena orang Bani Israel ini ngeyel, Pak. Ya, disuruh menyembelih sapi, itu dia tanya, bentuknya kayak apa? Sudah dikasih tahu bentuknya, dia nanya, warnanya kayak apa? Terus saja bertanya, Bapak. Intinya bahwa tidak mau menyembelih sebenarnya. Nah, jadi kalau ada orang yang ngeyel kayak begini, nanya aja terus tapi nggak berbuat, nah, jangan juga kita bilang Bani Israel. Tapi yang jelas dia punya sifat Bani Israel dan Ibu sekalian. Ya, lalu malaikat ini datang kepada yang buta. Ayu syai'na habu ilaik? Apa yang kamu suka? Kalau sekiranya aku mendoakanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. An yuruddallahu ilayya al-basari fa ubsiran nas. Aku ingin supaya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mataku sehingga aku bisa melihat semua manusia gitu. Ya. Fama sahahu faraddallahu ilaihi basarahu. Lalu malaikat ini mengusap di bagian matanya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan dengan izin Allah, orang ini melihat. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Kalau kamu meminta harta kepada Allah, kira-kira harta apa yang kamu minta gitu? Ya. Al-ghanam, kambing, Pak. Jadi mulai turun, Pak. Dari onta, sapi, kambing. Ini yang buta nih. Kenapa? Karena yang buta nggak pernah lihat. Dipikir kambing itu kayak onta, sapi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi dimilih apa? Milih kambing. Ya, milih kambing, Bapak dan Ibu. Jadi kalau dia pegang onta, dia pikir ini kambing nih.
orang buta. Ya. Fa'utiya syatatan walidan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang buta ini yang sudah disembuhkan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala kambing yang dalam keadaan hamil, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi semuanya hamil di sini. Onta yang hamil, sapi yang hamil, kambing yang hamil gitu, Bapak dan. Jadi tinggal menikmati saja, Bapak dan Ibu sekalian. Fa anta jahadani lalu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa anta jahadani wa wallada hadza. Lalu waktu berjalan begitu panjang, Bapak dan Ibu sekalian, ya, sehingga onta, sapi dan kambing ini berkembang, melahirkan dia, Bapak dan Ibu, ya, melahirkan. Fakana lihadza wadin minal ibil, sehingga onta ini memenuhi lapangan, sapi pun memenuhi lapangan, saking banyaknya, Pak. Kenapa? Karena waktu berjalan, sampai kambing pun juga memenuhi lapangan, Bapak dan Ibu sekalian. Summa innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat datang dalam bentuk yang pertama, yaitu orang yang punya penyakit kulit. Ngetes, Pak, Bu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat ini untuk berubah wujud, Pak. Nah, ini bedanya malaikat, Pak. Kalau kita tetap aja ketahuan, Pak. Nah, kalau malaikat tidak ketahuan, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau dia berubahlah dia bentuknya seperti orang yang pertama dari Bani Israel ini. Apa itu? Orang yang abros, ya, yang kulitnya bermasalah, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk menguji orang tadi gitu. Faqala rajulun miskinin qad inqata'at biyal hibali fi safari. Ya, jadi datang orang miskin. Jadi malaikat tadi berubah wujud, dia dengan penyakit kulit datang sebagai orang miskin, Bapak dan Ibu sekalian, yang dia kehabisan bahan makanan dalam perjalanannya gitu. Fala balagha liyal yauma illa billahi tsumma bika. Dan tidak ada pertolongan yang didapatkan di hari itu melainkan dari Allah, dan dia berharap dari orang yang abros tadi, Bapak dan Ibu, yang sebelumnya dia sakit. Sekarang dia sudah jadi orang kaya gitu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. As'aluka billadzi a'taka al-launa hasan wa jildal hasan wal mala ba'iran ataballahu bihi fi safari. Nah, dia meminta, Bapak dan Ibu sekalian, kepada orang yang sudah disembuhkan tadi dari penyakit kulit itu, Bapak dan Ibu, yang wajahnya sudah ganteng, yang kulitnya sudah bagus dan hartanya itu banyak. Dia hanya meminta seekor saja dari onta itu. Untuk apa? Perjalanannya, Bapak dan Ibu sekalian. Faqala al-huququ katsira. Lalu orang ini mengatakan, aku masih punya kewajiban yang lain sehingga aku tidak bisa memberikan kepadamu walaupun hanya seekor onta. Alasan, Pak. Ya, alasan. Kalau Allah katakan di dalam surat ke-39 ayat 49 misalnya. Ya, surat 39 ayat 49 surat Az-Zumar. Allah bilang, "Fa idza massal insana dzurrun da'ana tsumma khawwalna ni'matan minna qala innama utitu 'ala 'ilm bal hiya fitnatu walakinna aktsarahum la ya'lamun." Apabila manusia itu ditimpa musibah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia datang kepada Allah, mengangkat kedua tangannya ke langit meminta, Pak. Dan biasanya diiringi dengan tangisan. Meminta, tidak hanya sekali, berulang kali dia minta, ya Bapak Ibu sekalian. Tsumma khawwalna ni'matan minna. Kemudian Allah menjawab permintaannya, Bapak dan Ibu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dijawab oleh Allah, Bapak dan Ibu, dari permintaan itu, lalu manusia ini berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, qala innama utitu 'ala ilm. Ya, semua ini terjadi karena kepintaranku. Biasa, Pak. Jangan-jangan kita ini. Nauzubillah, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita merasa bahwa semua ini terjadi karena kita. Ya, sehingga seakan-akan kita ini berjasa, Pak. Padahal yang berjasa adalah Allah. Nah, sama si abros tadi, Bapak dan Ibu, dia sudah diberikan oleh Allah kesembuhan di kulitnya. Terlihatlah wajahnya yang ganteng, terlihatlah kulitnya yang bagus, Bapak dan Ibu sekalian.
Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memiliki harta yang banyak, tetapi dia pelit. Ya, dia pelit, Bapak dan Ibu sekalian. Maka di dalam surat ke-25 ayat yang ke-67 surat Al-Furqan, Allah mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila dia berinfak tidak berlebih-lebihan dalam berinfak dan juga tidak pelit, dan tidaklah dia berinfak dalam keadaan tengah-tengah. Dia tidak berlebihan dan juga tidak pelit, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi biasa penyakit kita, Bapak dan Ibu. Ya, kalau di dalam surah Al-Ma'arij, surat yang ke-70, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23, Allah mengatakan begini. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a ilal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan mengeluh. Apabila ditimpa masalah, dia mengeluh. Apabila dia diberikan kenikmatan, dia pelit. Allah Pak ya yang bicara, bukan saya. Jadi apabila Allah menjawab keinginan kita, ya sehingga materinya banyak, posisinya naik, dia terkenal, Bapak dan Ibu, sudah mulai muncul sifat aslinya. Apa? Pelit. Ya, bakhil dan Ibu sekalian. Ya. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Alladzina hum 'ala sholatihim daimun, karena sholatnya itu menghasilkan karakter, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, maka salah satu keutamaan daripada sholat itu, Bapak dan Ibu, bahwa sholat itu membentuk kepribadian. Ya, membentuk kepribadian. Di dalam surat yang ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45, ya, Allah mengatakan wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dirikanlah salat, karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, Bapak dan Ibu. Apa perbuatan keji? Ya, melakukan perbuatan dosa besar, Bapak dan Ibu sekalian. Apa mungkar? Melakukan perbuatan dosa kecil, menggibah, meremehkan orang, ya, apalagi Bapak dan Ibu sekalian, ya, menyakiti dirinya, hatinya gitu. Nah, ini termasuk kemungkaran, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sholat mencegah, Pak, bukan menghilangkan, mencegah, karena satu saat dia akan muncul kembali sifat ini. Kenapa? Karena memang setiap kita ini dilengkapi oleh Allah dengan dua sifat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sifat fujur, nafsu, Pak. Ingin terkenal, ingin dilihat, ingin lebih, tidak mau dinasihati. Itu sifat kita manusia gitu. Ya. Sifat kita manusia gitu. Tapi sisi lain Allah mengiringi dengan takwa. Maka kesombongan itu akan luluh ketika ketakwaannya mendominasi pada dirinya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi muncul di sini apa? Pelit, Pak, Bu. Setelah dia jadi orang kaya, setelah dia sehat, Bapak dan Ibu sekalian gitu. Lalu malaikat mengatakan kepada orang yang abros ini, ka'anni a'rifuk. Sesungguhnya aku ini tahu siapa kamu. Kaget dia nih, orang yang abros. Kok dia tahu kalau dulu aku pernah menjadi orang yang berpenyakit kulit dan dulu aku tidak kaya gitu. Dia tahu gitu, Bapak dan Ibu sekalian. Alam takun abrosa yakzaruka annasu faqiran fa'atakallah. Bukankah dulu engkau ini berpenyakit kulit dan engkau ini fakir? Allah yang memberikan kekayaan kepada dirimu. Ya, Allah yang memberikan kekayaan pada dirimu. Maka tidak salah kalau Allah mengatakan di dalam surat ke-29 ayat yang ke-60. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Ya, wa huwas samiul alim. Kata Allah, betapa banyak dari makhlukku yang tidak mampu membawa rezekinya. Aku yang mendatangkan kepada makhlukku itu dan juga kepada kalian, wahai manusia. Ini kepada Ibu sekalian. Jadi Allah yang mendatangkan, bukan kita gitu. Dengan cara Allah, Bapak dan Ibu. Ya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak datangkan uang bulanan itu, Bapak dan Ibu, apa jadinya? Kan didatangkan. Maka didatangkannya di awal bulan, bukan di akhir bulan. Kenapa? Semangat untuk kerja. Nah, misalnya gitu, Bapak dan Ibu. Walaupun pertengahan bulan habis, banyak bayar hutang, dan yang lainnya gitu.
Jadi Allah yang mendatangkan. Kalau Allah tidak mendatangkan, ditahan Pak, dengan alasan kas tidak ada, kosong. Ya. Bagaimana kalau tertunda 3 bulan? Pak Dhani, Bu sekalian, itu cara Allah Pak Dhani. Walaupun harga cabai mahal Bu ya, tapi tetap didatangkan oleh Allah cabainya. Akhirnya kita juga beli kan, walaupun hanya 1 on, 2 on, 3 on, lama-lama 1 kilo juga belinya itu. Kalaupun tidak tidak basah, kering pun jadi. Kalaupun tidak ada di rumah kita, ada tetangga kita yang punya cabai, matang nggak diambil, kita ambil, permisi, kita ambil. Kenapa? Lumayan. Ya, dan Ibu sekalian. Jadi Allah yang mendatangkannya, bukan kita. Termasuk Allah mendatangkan kita ke rumah Allah ini. Dan Ibu sekalian, walaupun kita punya niat, apakah niat kita bisa terwujud di waktu kita akan melakukannya? Belum tentu Pak, ya, belum tentu. Jadi malaikat ini mengingatkan, bukankah kamu dulu ini berpenyakit kulit, dulu kamu fakir, kamu minta-minta nih, dan Allah yang memberikan kamu menjadi kaya gitu. Ya, faqala innama warithu hadzal mal kabiran an kabir. Lalu orang ini mengatakan, bukan Allah yang memberi, aku mendapatkan warisan dari nenek moyangku. Sudah jelas Pak, ini bohong. Dia bohong lagi. Ya. Ini kondisinya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Da yaribuka ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan dirimu kepada sesuatu yang kamu yakini. Ini hadis Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Da yaribuka ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang kamu yakini. Fa inna sidqa tuma'nina wa innal kadhiba riba. Sesungguhnya kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan, dan sesungguhnya kebohongan itu akan mendatangkan keraguan. Maka lihat orang yang bohong Bapak Dhani, bagaimana wajahnya? Bisa dilihat Bapak Dhani, wajahnya saja ada ketakutan, ada kebingungan, ada kebimbangan. Kenapa? Karena dia menakuti kalau kebohongannya itu terbongkar Pak. Terlihat dari wajah itu, susah Pak. Dan biasanya orang seperti ini tidak mudah ditatap, karena takut ketahuan dari sisi mata. Dan kan ada orang, kalau orang psikologi paham itu. Ya, kalau orang punya masalah, matanya posisinya itu selalu di kanan atau di kiri. Sebab apa? Sebab otak kanan, otak kiri berbeda Pak. Otak kanan menghayal. Otak kiri ini apa? Berpikir Pak. Kalau dia berpikir, dia cari-cari Pak itu jawabannya. Bagaimana caranya? Dan tidak bisa tersenyum, tidak bisa tertawa Pak. Tapi kalau otak kanan, ngayal dia. Kenapa? Dia bisa jawab. Bisa jawab. Jawabannya itu ya namanya orang ngayal Pak. Makanya orang yang selalu pakai otak kanan, banyak ngayalnya kadang-kadang Pak. Pengen jadi orang kaya, dia selfie di mobil orang kaya yang bagus, padahal bukan milik dia. Itu kan Pak. Maka kita lihat di TikTok, di YouTube barangkali, banyak orang-orang yang kepengen kaya Pak, tapi itu bukan punya dia. Ngayal dulu. Nah, masalah Pak. Ya, maka jadi kalau ingin jadi orang terkenal, ngayal dulu, tapi jangan berlebihan ngayalnya. Perlu pakai otak kiri, ada usaha, ada ikhtiar Pak. Gitu. Dan Ibu sekalian. Makanya kenapa kita ini dilengkapi oleh Allah dengan 3 otak. Otak kiri untuk berpikir, otak kanan untuk menghayal ke depan, dan otak tengah untuk menata Pak, menghitung. Nah, sehingga kalau lebih banyak ubannya di bagian tengah, berarti kelihatan orang ini pelit. Pelit Pak. Otak pelit itu ada di tengah. Kecil dia. Jadi kalau ubannya banyak di tengah, hati-hati. Kalau banyak di kanan, berarti dia ngayal terus. Kalau di kiri yang paling banyak, berarti apa? Mikir aja kerjaannya. Senyum tidak, bergaul enggak, ngopi-ngopi tidak ada Pak. Kiri dia. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang dipakai kiri, kanan, tengah, rata, putih semua Pak. Ya. Karena seimbang. Seimbang Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi makanannya di depan itu jangan dipikirin Pak. Dinikmati, ya, dinikmati, jangan dipikirkan. Nanti jadi uban Pak, ya, Bu ya. Nah, jadi dia masih membantah Pak orang yang abros tadi. Enggak, aku mendapatkan bukan dari Allah, tetapi dari nenek moyangku. Masya Allah Pak.
ini manusia gitu. Ya. Ya sudah jelas dia dapat dari Allah, masih suka bohong. Kenapa? Gengsi, Pak. Gengsi. Kira-kira ada enggak orang kayak begini, Pak? Sekarang banyak, Pak. Gengsi dia gitu. Ya. Lalu malaikat mengatakan, faqala in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Apabila kamu ini berbohong, maka Allah akan menjadikanmu miskin kembali. Miskin, Pak, dia. Seret, habis. Semua hewan ternak ontanya tadi tiba-tiba mati. Habis, Pak. Kembali lagi habis. Nah, kira-kira ada enggak manusia kayak begini, Pak? Karena sombongnya Allah habiskan semua dengan cara dikasih penyakit lagi, dikasih masalah besar lagi, Pak, sehingga akhirnya dia stres, masuk rumah sakit jiwa. Ya kan, Pak? Tidak lama lagi nanti 2024. Ya, Pak. Ya. Nggak lama lagi itu, Pak, kondisinya. Wa atal Aqra fi surati wa hay'ah. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Lalu malaikat ini datang ke orang kedua. Yang apa tadi? Yang Aqra, yang dia kepalanya ini botak, rambutnya rontok, Bapak dan Ibu. Dia datang seperti yang pertama. Malaikat ini merubah wujud dengan perintah Allah dalam keadaan dia botak, Pak, dan seakan-akan dia baru bepergian jauh dan dia memiliki kekurangan dalam perjalanannya, Bapak dan Ibu sekalian. Wa radda alaihi mithla ma radda hadza. Ya. Lalu dia berkata, rajulun miskin wa bunus sabil in qata'at biha al-hibalu fi safari. Bahwa dia membutuhkan makanan karena kehabisan makanannya gitu. Ya. Lalu dia mengatakan fala balagha liyal yauma ila billah tsumma bika. Tidak ada yang memberikan makanan buatku kecuali Allah dan kamu. Ya, Allah dan kamu. As'aluka billadzi radda 'alaika. Ya, pada ibu sekalian. Radda 'alaihi ma hadza radda hadza faqala in kunta kadziban fasayarakallahu ila ma kunta. Nah, ini juga sama, Pak. Yang kepalanya botak ini juga dia tidak mau memberi, Pak. Tidak mau memberi apa? Sapi untuk orang yang terlihat baru bepergian jauh ini yang kekurangan makanan, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, malah apa? Dia menolak, Pak. Menolak untuk memberinya gitu. Lalu malaikat mengatakan in kunta kadziban fasayarakallahu ila ma kunta. Apabila kamu ini berbohong, maka Allah akan menjadikanmu miskin kembali dan kamu berpenyakit kepala. Botak lagi. Nah, akhirnya miskin kembali dan kembali lagi normal, Pak, penyakitnya. Dan Ibu, jadi sapinya pun semua mati. Dan Ibu sekalian. Wa atal a'ma fi suratihi wa hay'atihi. Lalu malaikat datang ke orang yang ketiga, Pak. Datang orang yang ketiga yang buta tadi, yang sudah disembuhkan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berkata, rajulul miskin wa ibnus sabil in qata'at biyal hibalu fi safari. Sama, Pak, ceritanya. Dia datang menceritakan tentang dirinya yang dalam keadaan perjalanan, yang kehabisan makanan, dia membutuhkan makanan. Fala balagha ilal yauma illa billahi tsumma bik. Ya, aku berharap engkau memberikan makanan kepada aku sebagaimana juga Allah memberikan makanan kepada aku dan Ibu sekalian. Lalu apa kata orang yang disembuhkan matanya ini, Bapak dan Ibu, oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi dia mengatakan kalimat yang Masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian, kepada malaikat yang berbentuk seperti dia. Ya, berbentuk seperti dia, Bapak dan Ibu. Nah, jadi yang dikatakan oleh orang ini adalah setelah malaikat tadi bertanya, meminta kepadanya, qad kuntu a'ma faraddallahu liyal basar. Dulu aku ini buta, lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakanku dengan Allah menyembuhkan penyakit yang ada pada mataku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Kalau kamu suka ambil, silakan. Ya, tanpa ada batasan Pak, jumlah. Tapi kalau kamu tidak suka ya sudah tinggalkan. Jadi bukan satu, Pak, yang diperintahkan oleh orang yang disembuhkan matanya ini. Silakan berapapun kamu ambil. Kenapa? Karena sudah penuh, Pak, kambing itu selapangan. Selapangan, Pak, Ibu. Karena waktunya panjang kan. Dibiarkan dia panjang waktu itu. Beranak terus, Bapak, dan terus beranak gitu. Nah, jadi kata orang yang tadi matanya tadi disembuhkan oleh Allah, silakan kamu ambil.
Ya, kalau kamu suka, silakan. Mau berapa? Mau 10, 20, mau 100, ambil. Tapi kalau kamu tidak suka, ya tinggalkan. Ya, artinya apa? Jangan disakiti binatang itu. Kata si orang yang buta yang sudah disembuhkan tadi matanya. Fa wallahi la ajhaduka al-yauma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak merasa berat. Ya. Ketika hari ini Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu pada diriku. Jadi dia tidak pelit, Pak. Ibu sekalian. Ya, jadi dia tidak pelit, Bapak dan Ibu. Jadi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dia berikan. Kenapa? Karena dia sadar bahwa apa yang dia miliki ini milik Allah. Tidak ada satupun yang dia miliki ini milik dia, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dalam keadaan, Bapak dan Ibu sekalian, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, lalu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh malaikat ini, amsik malaka fa innama ubtiliyatuhum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibik. Ya. Lalu kata malaikat ini, sudah, ini semua milikmu, aku tidak jadi meminta kepadamu. Kenapa? Karena aku adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat ini, Bapak dan Ibu. Dan Allah sengaja menguji kamu gitu. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu, kita yang punya harta ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minta harta kepada Allah, sudah pasti Allah akan menguji harta kita itu. Apakah kita ini tetap stabil untuk memberi kepada Allah atau sebaliknya Bapak dan Ibu. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kita melakukan sesuatu Bapak dan Ibu, lakukanlah walaupun sesuatu itu kecil, sedikit, tapi terus menerus Pak. Contoh misalnya, kita setiap pagi memasukkan uang 2.000 di celengan masjid. Setiap hari kita masukkan 2.000, kalau memang lebih Pak rezeki kita lebihkan. Kalau bisa jangan berhenti dalam sehari. Kalau bisa Bapak dan Ibu, jangan berhenti dalam sehari, walaupun hanya 2.000 Pak. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ini lebih Allah sukai daripada kita melakukan sesuatu yang besar, tapi setelah itu berhenti. Dan Ibu. Ya, jadi walaupun kecil, terus Pak. Ya, jadi kalau ada kebiasaan yang ngajak ngopi, tiap malam ngopi terus gitu Pak. Ya, paling tensinya naik nanti. Ibu sekalian. Ya, kondisinya dan Ibu sekalian. Radhiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Dan Allah ridho kepadamu dan tidak ridho kepada dua sahabatmu. Dan Ibu sekalian. Akhirnya yang ketiga ini kaya raya Pak. Kaya. Sehingga si Abros yang tadi kulitnya bermasalah, kembali bermasalah karena dia sudah berbohong kepada Allah. Yang kedua, Al-Aqra, orang yang kepalanya botak tadi, yang kembali botak Pak setelah dia kaya, itu datang kepada yang buta. Dan menceritakan, kalian sih berbohong. Maka wajar kalau Allah cabut. Jadi hati-hati Pak. Kalau kita berbohong, maka Allah akan mencabut. Kenikmatan yang paling besar yang Allah cabut itu adalah ketenangan di hati. Bukan soal harta Pak banyak, ketenangan di hati. Kalau hati sudah tidak tenang Pak, habis hartanya dan Ibu sekalian. Maka saya tutup di dalam surat yang ke-33, surah Al-Ahzab, ayat yang ke-70 dan 71. Allah mengatakan begini, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dan Ibu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu berkata yang benar. Ya. Niscaya Allah akan menjaga amal perbuatanmu. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka niscaya dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. 3 Bapak dan Ibu yang Allah janjikan di dalam surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70-71. Bagi orang yang jujur. Kenapa? Karena orang yang jujur ini merasa bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Pak. Diawasi. Jadi tidak perlu pakai CCTV Pak sebenarnya. Ya kan? Kenapa? Karena CCTV ini kan menandakan bahwa si manusia ini tidak merasa bahwa dia diawasi Allah Pak. Maka CCTV kan bisa dibuang Pak. Bisa dihilangkan. Bisa dirusak. Ya kan? Tetapi CCTV langit Pak, apakah bisa dihilangkan? Tidak bisa Pak. Ya, tidak bisa. CCTV langit ini tidak bisa Pak. Nah, jadi tetap saja ada ketakutan pada jiwa seseorang yang tadi dia berbohong kepada Allah karena dia tidak merasa bahwa sedang diawasi oleh Allah Pak.
Ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, pembahasan ini sudah kita bahas di hadis sebelumnya. Pada Ibu. Jagalah Allah karena engkau akan ya dijaga oleh Allah. Jagalah Allah karena Allah akan selalu bersamamu. Ya, mintalah kepada Allah dan mohonlah kepada Allah karena Allah yang memberikan segalanya dari apa yang kita inginkan. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada waktu sebelum syuruk. Syuruk kita jam 6:10. Dan Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan Pak. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam surat 57, surat Al-Hadid ayat 22 dan ayat yang ke-23 Allah mengatakan ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada musibah dari musibah yang datang kepada bumi dan juga kepada seorang manusia kecuali musibah itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum musibah itu dijadikan. Jadi sudah ada catatannya Pak Ibu. Kapan kita sakit, ya, kapan kita duduk di sini, kapan kita bisa bersama, itu sudah tertulis Bapak dan Ibu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya mudah bagi Allah untuk merubahnya. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan menyesali yang sudah terjadi dan jangan berbangga diri dengan kenikmatan yang datang kepada kalian karena semua datang dari Allah dan Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi ujian itu merupakan cara Allah Subhanahu wa taala ingin mengungkapkan cintanya. Ujian itu merupakan cara Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya. Cara Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosanya. Nah, sekarang ada tidak dari si manusia berusaha untuk mendapatkan janji Allah ini gitu. Walaupun usahanya itu Bapak dan Ibu baru 15% atau 40%. Tidak bisa disamaratakan dengan orang lain Pak, tidak bisa. Maka wajar kalau Allah mengatakan di ujung surat Al-Zilzalah itu adalah kalimat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas. Ya, sekecil apapun keburukan itu akan dibalas. Abu Thalib Pak, yang dia tidak sholat, yang dia tidak punya agama seperti keponakannya, dia mengikuti agama nenek moyangnya Pak. Tetapi Abu Thalib ini mendapatkan keringanan dari Allah walaupun tetap selamanya dia di neraka Bapak dan Ibu. Sehingga seringan-ringan siksaan orang yang ada di dalam neraka itu diberikan kepada pamannya Rasulullah Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib ini mensupport perjuangan Rasulullah SAW. Tapi di ujung kehidupannya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena dia sudah memberikan kebaikan, maka Allah juga memberikan penghargaan. Apa itu? Diringankan azabnya, yaitu diantaranya adalah Allah meletakkan batu dari api neraka di bawah telapak kaki Abu Thalib, ya Abu Thalib Pak. Lalu otaknya mendidih. Nah, mendidihnya itu tidak kuat Pak. Kenapa? Karena sudah dikurangi. Sudah dikurangi Pak.
Jadi bukan tubuhnya yang terbakar, tetapi otaknya yang mendidih. Kenapa? Karena sewaktu di dunia tidak dipakai otak itu. Maka Allah siksa, dan ini siksaan yang paling ringan di neraka, Pak. Jangankan gitu, ini ada puntung rokok, Pak, masih hidup. Kita tidak sadar, kita lewati, dan kita tidak pakai alas kaki. Apa yang terjadi? Jerit kita, Pak. Ya, bisa peluh itu kulit kita, Pak. Itu baru puntung rokok, Pak. Bagaimana kalau ini batu yang diambil dari api neraka? Dan dia panasnya, Masya Allah, Bapak dan Ibu, yang pernah dibawa oleh burung hudhud, burung ababil, Bapak dan Ibu. Ketika posisi Raja Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Dan batu itu kecil, kenapa? Karena yang membawa burung yang kecil, Pak. Kaki si burung kuat, tapi si manusia dan gajah tidak kuat, sehingga bolong-bolong, Pak. Dalam surat Al-Fil itu disebutkan. Kenapa? Saking panasnya, Pak. Ya kalau mau coba nggak apa-apa, Pak. Ya, dan Ibu sekalian. Artinya apa? Yang tidak beriman saja, tapi dia pernah melakukan kebaikan, itu akan dibalas. Jadi sangat disayangkan kalau seseorang itu dia sudah Islam, lalu dia tidak sholat. Dia rajin berzakat, rajin puasa, tapi tidak sholat. Kenapa? Posisi sholat ini kan di rukun yang kedua setelah syahadat. Jangan dilangkahi, Pak. Dan kita tahu bahwa ketika seseorang itu meninggal dunia, pasti disolati. Nah, sedangkan orang yang tadi meninggal tidak pernah sholat. Secara akal manusia, pantas tidak kita menyolatinya. Kenapa? Ini orang nggak sholat dalam kehidupannya. Nah, kita yang hidup pantas tidak kita menyolatinya. Itu secara manusia. Tapi kewajiban kita kepada saudara semuslim tadi, tetap kita sholati dia. Masalah dosanya itu antara dia sama Allah, bukan antara kita, Pak. Kan dia melakukan perbuatan dosa tadi kan karena Allah kan. Kalau dia berbohong kan karena Allah. Nah itu dia sama Allah. Kita sesama manusia, ya kita bantu, kita sholati deh. Kita sholati. Kenapa? Karena kewajiban kita kepada saudara. Kan ada 6 tuh di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu. Pertama, apabila dia mengundang, maka wajib datang. Kalau tidak ada uzur, ya. Dan Ibu sekalian, kalau ada uzur ya nggak bisa dipaksakan. Yang kedua, kepada Ibu sekalian, apabila dia sakit, jenguk. Yang ketiga, apabila meminta nasihat, maka dinasihati. Yang keempat, apabila bersin, nah jangan lupa, Bu, kalau kita bersin, alhamdulillah, supaya saudara kita mengatakan yarhamkallah atau yarhamkillah kalau perempuan. Nanti kita jawab lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jangan diam aja, ya nggak ada doa, Pak. Ya kan gak ada doa gitu. Ya, jangan nanti bersin dia sholat, yarhamkallah dari yang sebelah kanan. Oh nggak bisa, Pak, lagi sholat masalahnya. Lagi sholat, kalau di luar sholat nggak masalah. Ibu bersin misalnya, sebelah ibu mengatakan yarhamkillah, kaget ibu, nih orang lagi sholat kok yarhamkillah. Ya, nggak, pada Ibu sekalian. Ya. Nah, apabila saudara kita itu meninggal dunia, maka wajib kita mengantarkannya, Pak, ke kuburannya. Dari mulai memandikan, mengkafani. Masalah dosa itu antara dia sama Allah. Kalau antara kita, dia punya salah, ya kita maafkan, ya kita sholatkan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah itu kewajiban kita, Pak. Terlepaslah dari permasalahan orang ini baik ataupun buruk. Tapi yang jelas kita tahu bahwa dia orang Islam, nah kewajiban. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau orang ini berzina lalu dia mati, tapi dia orang Islam? Apakah kita sholati, Pak? Bu? Sholati, Pak. Urusan zina dia kan sama Allah. Tapi kita menyolatinya itu kenapa? Supaya Allah meringankan beban dia, Pak. Karena kita juga tidak tahu apakah ketika kita mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita tidak tahu. Kenapa? Kewajiban kita kepada saudara. Kita kan kadang-kadang enggak, lah. Apalagi kalau ada namanya sholat jenazah, Pak. Diajak sholat, enggak, kotor. Enggak tahu kotor yang mana, Pak. Padahal berdasi, pakaian bagus, Pak, bersepatu, tapi lebih baik menunggu di luar daripada sholat jenazah berjamaah. Apa sebenarnya, Pak? Jadi yang kotor bukan pakaiannya, hatinya yang kotor. Nah, jadi tetap akan dibalas oleh Allah. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu dalam surah Al-Baqarah, dari Ibu sekalian. Nah, begitu tadi yang kedua. Hanya memang Rasulullah punya kebiasaan. Kalau ada jenazah yang datang ke masjidnya,
Masjid Nabawi itu, masjid Rasulullah bertanya dulu, ahwa ahlul khair au ahlus sayyi'ah. Apakah orang ini orang yang baik atau orang yang berbuat jahat? Walaupun dia Islam. Kata sahabat, ahwa ahlul khair, maka Rasulullah yang langsung jadi imamnya. Kalau dia diragukan, maka yang jadi imam adalah sahabat, bukan beliau. Sebab kalau Rasulullah yang langsung menjadi imam, itu istijabah. Maka kalau terdengar bahwasanya ini kurang-kurang, maka sahabat yang menjadi imamnya. Dan ibu sekalian, kalau kita dibalik, khairnya itu belakangan Pak. Nah, kalau kita tidak tahu, ya diam aja udah. Diam aja kalau kita tidak tahu, Pak. Kenapa? Nanti kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kau dulu yang ngomong ya, dia orang baik. Wah, itu orang dari neraka dia. Dipertanggungjawabkan Pak apa yang kita katakan itu. Jadi hati-hati gitu kondisinya. Nah, jadi semua kembali bagaimana dia beramal, dia berbuat, dan semua perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya, mau kecil mau besar, ibu sekalian. Ya. Itu kali Pak ya. Ya, semua sudah ya dua-duanya. Ya, wallah alam. Ada lagi Pak? Satu lagi? Cukup kepada ibu. Jam kita ini beda-beda Pak. Yang situ lain dengan yang ini Pak. Lain lagi dengan yang ini. Beda-beda deh. Ya, beda lagi. Tapi hati kita sama Bapak dan Ibu. Ya, tidak apa-apa. Jamnya berbeda, hatinya tetap sama karena Allah. Baik Bapak dan Ibu, kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wathik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa adiya subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu wa syara suduraha bifaidil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahya bima'rifatik wa amita ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbana faghfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.